Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 telah dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku. Kali ini kita akan membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dengan pemateri Bapak Hermawan SPD, Guru PKN SMA Negeri 4 Karawang. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan juga tekan loncengnya untuk berbagi informasi menarik lainnya. Jangan lupa Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan penjelasan di Undang-Undang Dasar 45 yaitu pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan pernyataan tersebut maka setiap warga negara, pemerintah, lembaga-lembaga yang lain harus tunduk pada aturan hukum. Apa itu pengertian hukum itu sendiri? Baik, pengertian hukum menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Menurut Prof. E.E. Myers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Menurut Dr. Andes E. Utrecht SH, hukum adalah himpunan peraturan, perintah, dan larangan yang mengurus tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, harus ditaati oleh masyarakat. Menurut JCT Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan dengan hukuman tertentu. Menurut Hugo de Groot, hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Menurut Samidjo SH, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasar pada pengertian hukum dapat dikatakan bahwa hukum memiliki beberapa unsur, yaitu sebagai berikut. 1. Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang berupa perintah atau larangan. 2. Dibuat oleh badan atau lembaga resmi yang berwenang. 3. Bersifat memaksa. 4. Adanya sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Menurut Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat. Demikian penjelasan mengenai pengertian hukum menurut para ahli. Baik, berikutnya adalah yang kedua, yaitu tentang tujuan hukum. Sebagaimana kita ketahui, hukum itu dibuat untuk mencapai rasa keadilan. Jadi jangan sampai hukum itu cenderung kurang baik dengan masyarakat, yaitu ada peribahasa yang mengatakan hukum itu tajam ke bawah tapi tumbuh ke atas. Oleh karena itu, menurut beberapa pendapat para ahli, tujuan hukum ini adalah sebagai berikut. Menurut Prof. Subekti SH, tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Menurut Prof. I.J. van Alverdon, hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup secara damai. Menurut Noto Hamijoyo, hukum memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai berikut. 1. Mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat. 2. Mewujudkan keadilan. 3. Menjaga agar manusia diperlakukan sebagai manusia, segi memanusiakan manusia. Adapun tujuan yang paling hakiki dari hukum adalah memanusiakan manusia. Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.
Menurut Sujono Dirjosisworo, tujuan hukum adalah melindungi individu dalam hubungan dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib, dan adil. Menurut Van Kan, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Hukum juga menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakiki atas dirinya sendiri, serta tidak mengadili dan menjatuhi hukuman terhadap setiap pelanggar hukum terhadap dirinya. Tiap perkara harus diselesaikan melalui proses peradilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selain yang dikemukakan oleh para ahli, dalam hukum terdapat teori tujuan hukum yaitu sebagai berikut. 1. Teori etis. Teori ini mendasarkan pada etika. Menurut teori etis, tujuan hukum adalah mencapai keadilan. 2. Teori utilitis. Menurut teori ini, tujuan hukum adalah memberikan faedah sebanyak-banyaknya yang bagi masyarakat, yaitu dengan memberikan kebahagiaan dan kenikmatan. 3. Campuran dari teori etis dan utilitis. Menurut teori ini, hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencapai keadilan dalam masyarakat. Demikian penjelasan mengenai tujuan hukum. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu penggolongan hukum. Berikut penjelasan mengenai penggolongan hukum. Berdasarkan bentuknya, penggolongan hukum dibedakan menjadi 1. Hukum tertulis, contohnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. 2. Hukum tidak tertulis, contohnya adat istiadat dan kebiasaan. Berdasarkan wilayah berlakunya, 1. Hukum lokal, contohnya peraturan daerah. 2. Hukum nasional, contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Dan 3. Hukum internasional, contohnya Statuta Roma. Berdasarkan fungsinya, penggolongan hukum dibedakan menjadi 1. Hukum material, contohnya hukum perdata. 2. Hukum formal, contohnya hukum acara pidana. Berdasarkan waktu berlakunya, penggolongan hukum dibedakan menjadi 1. Hukum positif, contohnya Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sekarang ini. 2. Hukum yang berlaku di masa mendatang, contohnya Undang-Undang tentang pembuangan limbah. Dan 3. Hukum antar waktu, contohnya pasal aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Berdasarkan isi masalahnya, penggolongan hukum dibedakan menjadi 1. Hukum privat, contohnya hukum waris. 2. Hukum publik, contohnya hukum tata negara. Sedangkan berdasarkan sifatnya, penggolongan hukum dibedakan menjadi 1. Kaidah hukum yang memaksa, contohnya ketentuan pasal 340 KUH pidana. Dan 2. Kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi, contohnya ketentuan pasal 115 KUH perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang satu dan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Ciri-ciri hukum perdata yaitu sebagai berikut. 1. Mengatur hubungan antar orang satu dan orang yang lainnya. 2. Mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. 3. Proses pengadilan didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. 4. Korban berlaku sebagai penggugat. 5. Tersangka berlaku sebagai tergugat. Hukum perdagangan atau perniagaan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang dan orang lain ataupun antar orang dan badan-badan hukum dalam bidang perdagangan. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum dengan disertai sanksi-sanksi hukum yang tegas dan jelas terhadap pelanggarnya. Ciri-ciri hukum pidana yaitu sebagai berikut. 1. Mengatur hubungan antara anggota masyarakat atau warga negara dan negara yang menguasai tata tertib masyarakat Indonesia. 2. Mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan. 3. Pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan walaupun tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. 4. Pihak yang dirugikan cukup melapor kepada yang berwajib dan akan menjadi saksi. 5. Penggugat adalah penuntut umum atau jaksa. Hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara atau bisa disebut juga dengan hukum tata pemerintahan adalah hukum yang mengatur segala tugas atau hak kewajiban pejabat-pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah. Contoh, Undang-Undang Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.